Oke, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm dan arsitektur sirkuit listrik ya. Perkenalkan, saya Rudi Santo dalam mata kuliah Elektronika dari Universitas Duta Bangsa. Nah, ini hukum Ohm terdiri dari tiga komponen dasar ya. Yang pertama itu tegangan, yang kedua itu arus, yang ketiga itu hambatan. Nah, formulanya adalah V sama dengan I kali R. Yang V itu adalah tegangan, itu beda potensial yang mendorong elektron. Lalu ada arus, aliran elektron yang sebanding dengan tegangan. Dan yang terakhir adalah resisten atau hambatan. Nah, disimbolkan dengan ohm ya, konstanta penghalang arus ya, satuannya adalah ohm. Nah, arus ini sebanding dengan jumlah tegangan yang diberikan, yaitu V sama dengan sebanding dengan I. Next. Nah, hambatan sendiri, hambatan dalam kabel ya, yang disimbolkan adalah rho sama dengan ini adalah R sama dengan rho kali panjang kabelnya kali A. Itu adalah rumus umumnya ya. Yang pertama itu adalah panjang kabel, yaitu ini jaraknya, jarak kabelnya, yaitu yang ini adalah lebar penampangnya. Nah, semakin panjang kabelnya, hambatannya semakin besar ya. Semakin besar hambatannya, nah hambatannya ada berakibat pada resistennya yang makin kecil. Nah, rho sendiri adalah unsur intrinsik dari sebuah bahan itu. Nah, untuk hambatan sendiri pun dipengaruhi oleh koefisien suhu. Oke, nah next. Nah, ini adalah hambatan jenis ya, yang terdiri dari konduktor, semikonduktor, dan insulator ya. Nah, ini adalah konduktor. Yang konduktor itu terdiri dari emas, tembaga, dan perak. Nah, biasanya kita ke biasanya kita di kabel rumah itu adalah tembaga ya. Nah, semikonduktor itu adalah contohnya adalah germanium dan silikon. Nah, insulator itu contohnya adalah karet, plastik, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini adalah hubungan antara grafik antara V dan I ya, yang sesuai dengan hukum Ohm ini yang lurus ya. Nah, ini hambatannya konstan ya. Nah, ini contohnya adalah kebanyakan logam dan keramik. Nah, yang melengkung ini adalah yang bersifat semikonduktor, dioda, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, contoh di setrika listriknya. Kita tahu bahwa setrika listrik itu bekerja dalam AC ya,
tegangannya di rumah itu 22,0 volt ya, diberikan arusnya 2 ampere, maka kalkulasinya adalah R-nya adalah hambatannya adalah 110 ohm. Nah, ini grafik antara hubungan V dan I ya, I. Nah, ini datar, ini lurus ya hubungannya. Nah, jadi V ini sama dengan 2. Nah, I itu adalah 0,5. Nah, di R itu sama dengan V kali I, ya, yaitu adalah yang di sini adalah 3 dibagi dengan 1 sama dengan 2. Nah, ini grafik V ini, B ini adalah kita mencari dulu R-nya ya. Nah, ini 3,2 dibagi dengan 0,04 ini adalah berapa? 80 ohm. Nah, jika V-nya adalah 5, berapa arusnya? Nah, ini arusnya itu adalah apa? 0,5 bagi 80 sama dengan 0,0625 ampere ya. Oke ya, teman-teman. Nah, ini kita menginjak pada rangkaian seri dan paralel. Nah, di ini fungsi rangkaian seri dan paralel itu, rangkaian seri dulu, yaitu sebagai pembagi tegangan. Nah, yang arusnya konstan ya, I1 sama dengan I2 sama dengan I3 karena tidak ada percabangan. Sedangkan tegangannya dibagi, yaitu V sama dengan V1 ditambah V2. Nah, untuk hambatan penggantinya yaitu R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 sesuai R yang di sesuai R yang di rangkaian. Nah, sekarang kita ke rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu fungsinya adalah sebagai pembagi arus ya. Nah, kan ada cabangnya. Nah, tegangannya tetap, nah konstan, yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Tapi arusnya terbagi ya, yaitu I sama dengan I1 plus I2 karena ada percabangan. Nah, hambatan totalnya adalah R per R total sama dengan per R1 plus per R2 plus per R3 atau sesuai dengan jumlah resistor yang ada. Oke, nah ini adalah rangkaian yang terdiri dari rangkaian yang terdiri dari 4 resistor. Ini rangkaian campuran. Nah, ini rangkaian paralel. Yang ini adalah rangkaian seri. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita cari dulu yang ini sesuai dengan R total. Nah, di seper ya, ini 1/6 ditambah 1/3. Nah, RP-nya adalah 2 gitu. Nah, lalu 2 ini dimasukkan ke sini gitu. Nah, 2 ini dimasukkan. Nah, 2 ini dimasukkan ke
sini gitu. Oke, nah lalu hasil dari rangkaian paralel ini kemudian diserikan. Nah, R totalnya berarti di jumlah sekan saja. R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 9 ohm ya. Oke, teman-teman. Sudah paham semuanya? Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik versus tegangan jepit. Nah, gaya gerak listrik ini terbuka ya. Nah, terbuka. Ini gerak gaya listrik beda potensial yang maksimal ya. Nah, biasanya baterai ini adalah 1,5 volt gitu. Nah, tegangan jepit ini ya tegangan yang mengalir ya, mengalir. Nah, biasanya kurang dari 1,5 volt. Nah, baterai sendiri pun ada hambatan dalam ya. Ini hambatan dalam disimbolkan dengan R kecil. Nah, oke. Nah, ini adalah susunan GGL seri ya. Nah, nak seri itu uh, ditambah ya. Berarti nak ini ada 1,5, ini ada 1,5, ini ada 1,5. Berarti apa? Totalnya adalah 4,5. Nah, itu juga yang hambatan dalam. Ini misalkan ini ada 0,2 ohm. Nah, berarti ini R totalnya adalah 0,6 ohm gitu. Oke ya, nah itu GGL disusun secara seri. Nah, disusun secara paralel ini tidak RE-nya tetap ya. Ini berarti ini nah disusun 3 baterai disusun secara seri, secara paralel eh, tegangannya adalah 0,5 juga. Hambatan dalamnya dibagi jumlah baterainya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, nah sekarang ke ini ya. Ini rangkaian tertutup ya, yang terdiri dari ini baterai ya. Ada R kecil, ini hambatan dalam. Yang ini adalah arus listrik yang mengalir. Ini adalah R luar. Nah, disimbolkan bahwa dirumuskan bahwa E sama dengan I kali R plus R kecil ya. Nah, ini dijabarkan seperti ini ya. E sama dengan IR plus I R kecil ya. Oke. Nah, teman-teman sudah paham ya. Nah, ini adalah rangkaian PLTS ya. PLTS ya. Nah, PLTS ini bekerja berdasarkan arus DC ya. Nah, mengubahnya ke AC berarti butuh butuh apa? So butuh inverter ya. Ini adalah solar panel, biasanya ada spesifikasinya. Ini spesifikasinya yaitu ada ini solar controller yang biasanya ini ada apa ya? Tombol-tombolnya yang ke baterai, yang ke langsung ke DC. Nah, di sini nah ini adalah bebannya ya, bebannya yang terdiri dari ini baterai kemudian dirubah ke AC lewat apa?
solar controller. Nah, ini beban AC ya. Nah, ini pump, pump itu pompa, kipas angin, radio, TV, eh, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, demikian kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Eh, saya akhiri bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.